Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saudara-saudaraku yang seiman dan seakidah, sahabat dakwah dimanapun engkau berada. Bicara tentang kemuliaan, banyak dari kita yang mengejar suatu kemuliaan. Ada yang mencari dari jalan kekuasaan. Dia berjuang sekuat tenaga, mengorbankan hartanya, mengorbankan semua yang dia punya untuk meraih kekuasaan tersebut. Di balik kekuasaan tersebut, apa yang dia inginkan? Kemuliaan. Ada di antara kita yang mencari kemuliaan tersebut dengan jalur kekayaan. Dia mengorbankan waktunya siang dan malam, menghabiskan energinya untuk apa? Untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, agar dia dinilai oleh orang lain mulia, agar dia dipandang oleh orang di sekitarnya memiliki suatu kemuliaan. Ada di antara kita yang mencari kemuliaan dengan jalan prestasi, dipandang orang yang berilmu, orang yang memiliki pengetahuan intelektual yang tinggi. Untuk apa? Untuk kemuliaan. Kemuliaan tersebut diidam-idamkan oleh sebagian besar, atau mungkin bisa kita sebut oleh semua manusia yang berada di permukaan bumi ini. Apapun backgroundnya, apapun latar belakangnya, semua pasti menginginkan yang namanya kemuliaan. Dia ingin dihargai oleh orang lain, dia ingin dimuliakan oleh saudara-saudaranya, oleh lingkungannya. Tetapi mungkin cara-caranya atau apa yang dia tempuh untuk menempuh kemuliaan itu yang perlu kita perhatikan. Apakah bisa menjadikan dia seorang yang mulia, atau mungkin akan menjatuhkannya. Karena sebagian dari kita mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri dan menjatuhkan orang lain. Orang yang mungkin dipandangnya rendah, tidak berharga di matanya. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Allah telah mengatakan manusia diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk, sempurnanya ciptaan. Tetapi mungkin kita, cara menghargai kesempurnaan itu berbeda pandangan. Kenapa? Karena menginginkan kemuliaan. Salah satunya karena ingin dihormati oleh sebagian kaum, ingin disayangi oleh sebagian golongan. Jawabannya tentu adalah kemuliaan. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, bagaimana cara kita untuk menempuh kemuliaan tersebut? Mungkin perlu kita ketahui, malaikat Allah begitu banyaknya, tetapi ada satu malaikat yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpinnya para malaikat. Dan malaikat tersebut malaikat yang mulia, paling mulia di antara malaikat-malaikat yang mulia lainnya. Kenapa? Karena dia membawa Al-Quranul Karim. Ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Al-Quranul Karim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu malam dari malam-malam yang ada kita lalui di bumi ini, malam kemuliaan, lebih baik dari 1000 bulan. Yang kita ketahui adalah malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar itu menjadi malam mulia? Karena dia adalah waktu turunnya
Al-Quran yang mulia. Dan penutup para nabi menjadi nabi yang mulia, orang yang mulia. Kenapa? Karena dia mengemban Al-Quran. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum menjadi orang-orang yang dijamin masuk surga. Kenapa? Karena dia memegang Al-Quran dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran itu ada di rumah kita. Al-Quran itu ada bersama kita. Mungkin waktu kita lah yang kurang untuk membacanya. Mari kita cari kemuliaan tersebut dengan Al-Quran. Mungkin kita yang tidak mempunyai kekuasaan, yang tidak mempunyai harta yang berlebih, tidak mempunyai intelektual yang tinggi, tidak sampai sekolahnya sampai profesor atau doktor, tetapi bisa meraih kemuliaan tersebut dengan mengamalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dari ilmu tajwidnya. Bagaimana seharusnya kita membaca Al-Quran yang benar, kita pelajari. Setelah itu kita hafalkan. Cukupkah dengan menghafalkannya? Tidak. Kita amalkan dalam keseharian kita. Bagaimana kita mengamalkannya sementara mungkin kita tidak tahu isi kandungannya? Tentu sebelumnya kita pelajari kandungan Al-Quran tersebut. Kita datangi para guru-guru kita yang ahli di bidangnya untuk mengkaji ilmu Al-Quran. Belajar di dalam ilmu Al-Quran tersebut adalah ilmu kebaikan, kemuliaan, untuk menjadi orang-orang yang mulia. Pernah suatu hari sahabat Rasulullah SAW Khalid bin Walid menangis dan mencium Al-Quran. Datang pada Al-Quran, dia menangis dan memeluk Al-Quran. Dia mengatakan, syagolana angkal jihad, syagolana angkal jihad. Jihad telah menyibukkan kami dari dirimu. Beliau mengatakan tersebut kepada Al-Quran. Jihad telah menyibukkan kami dari Al-Quran. Karena jihad memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kami disibukkan dari membaca Al-Quran. Dia menangis. Padahal kita ketahui amalan jihad adalah amalan paling tinggi. Membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mempertaruhkan nyawa adalah tinggi. Mungkin kita belum ada yang sampai amalan kita kepada amalan yang tinggi tersebut. Tetapi sahabat yang mulia Khalid bin Walid, setelah seluruh hidupnya diperjuangkan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, masih menangis karena tidak bisa menikmati Al-Quran setiap harinya. Tapi apa yang kita punya? Apakah kita sudah seperti Khalid bin Walid? Mungkin belum. Dan kita memiliki waktu luang yang banyak. Mungkin hari-hari kita disibukkan dengan membaca hal-hal yang berkaitan dengan suasana yang berada pada hari ini. Mungkin kita memperkaya wawasan kita dengan bacaan harian untuk mengetahui berita di luar sana, berita di negeri ini, berita di negeri sana. Tetapi pernahkah kita untuk mendalami berita yang akan kita hadapi nanti, yang kita percayai sebagai seorang muslim itu akan kita dapati, akan kita temui? Maka bersiaplah kita dari sekarang dan jemput kemuliaan itu dengan Al-Quran. Karena mulianya kita sebagai seorang muslim apabila kita telah berada di dalam jalan petunjuk. Dan petunjuk itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran, dan kita pahami Al-Quran tersebut dengan pedoman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita pahami semuanya dengan pemahaman para sahabat, para salafus saleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.